Salam sejahtera bagi keluarga besar, warga jemaat GKI Sumut, Klasis Medan 1 dimanapun berada yang masih tetap setia menyaksikan program Lentera Anugerah di pagi hari ini. Semoga dengan program ini kami mengharapkan seluruh warga jemaat seklasis Medan 1 senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dulu kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus untuk membaca kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami mengerti kehendak Tuhan, sehingga di hari baru ini kami menjalaninya dalam damai sejahtera Allah di seluruh pekerjaan dan aktivitas hidup kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi landasan yang kokoh untuk kami menyatakan kehendak Tuhan dimanapun kami dipanggil dan diutus. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya membaca firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab 1 Samuel 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Demikianlah firman Tuhan. Di bawah sorotan tema, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Saya mencoba menguraikan firman Tuhan ini untuk menjawab tema yang saya maksud. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di antara kita kebanyakan orang percaya sudah banyak mengerti dan memahami makna perintah dari Tuhan Yesus dan harapan-harapan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi semua orang percaya. Misalnya yang pertama, firman Tuhan berbunyi seperti begini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita sudah memahami dan mengetahui jelas ayat ini bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan kita ada di dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Tetapi kita tetap mempertahankan kekhawatiran itu. Firman Tuhan lain juga mengatakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Kita juga sudah tahu firman ini. Tetapi kenapa kita masih ada di dalam ketakutan? Firman lain juga mengatakan, Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita sudah tahu, kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri hidup tanpa harapan. Tetapi kenapa kita masih ada di dalam ketakutan kesendirian kita? Firman lain juga mengatakan bahwa kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah dari usahamu. Kenapa kita juga masih berada di dalam rasa putus asa yang berkepanjangan? Apakah Anda tidak percaya pada Tuhan Yesus? Firman lain juga mengatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Kita juga sudah tahu ayat ini dengan jelas. Mengapa kita masih tetap ada di dalam rasa marah yang berkepanjangan? Firman Tuhan juga mengatakan bahwa siapa mencintai uang, uang tidak akan memberikan dia kepuasan. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Tetapi kenapa kita masih tetap ada di dalam sifat keserakahan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman lain juga mengatakan,
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kenapa Bapak Ibu? Kita sudah memahami ayat ini, tetapi masih ada rasa benci. Kita sering memfitnah, kita suka cemburu, bahkan tukang gosip, tidak mau kalah dengan orang yang lain. Bapak Ibu, semua firman itu sungguh kita mengerti. Kita ibarat seperti kura-kura di dalam perahu dan pura-pura tidak tahu dengan firman itu. Saya pernah mengatakan dalam episode saya yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, hatimu itu adalah cermin dari Tuhan. Jadi ibarat cermin itu kabur, maka kita harus membersihkannya. Kalau dia semakin kabur, apa jadi lagi dengan kehidupan kita ini? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, memang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering berada di dalam sebuah percampuran yang asli dan yang palsu. Gandum dan ilalang yang telah bercampur demikian sering sehingga terkadang kita tidak mampu membedakan antara akal yang licik dan yang pandai. Kita juga sulit mengalami kesulitan untuk membedakan antara yang saleh dan kemunafikan, antara kawan dan lawan, antara kasih dan sikap cinta diri sendiri, antara ambisi dan kerelaan berkorban bagi sesama dan bagi pelayanan. Bapak Ibu yang saudara-saudara kasih, tidak mengherankan jikalau wajah kehidupan kita dipenuhi dengan perasaan curiga, perasaan was-was, berbagai pikiran negatif terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Selain itu, di dalam diri kita juga tidak bebas dari percampuran antara asli dan palsu. Siapakah di antara kita yang berani mengatakan bahwa kita telah bebas dari kepalsuan, kepura-puraan, dan sikap munafik? Suara Tuhan tidak dimengerti oleh Eli ketika itu, dan juga termasuk Samuel yang bekerja di baitnya. Sampai 3 kali barulah Eli menyadari bahwa suara yang memanggil Samuel itu adalah suara Tuhan, sehingga dia memerintah Samuel untuk menjawab sebagaimana yang seharusnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya Anda dan saya, setiap waktu, setiap detik, menit, dan jam, hari, bulan, dan tahun, kita selalu mengalami pembaharuan hidup masing-masing lewat firman Tuhan. Tetapi kita masih tetap hidup di dalam kepura-puraan. Kita cuek dengan kebenaran firman Tuhan, menganggap bahwa firman Tuhan tidak selalu berarti bagi kita dan terlambat menjawab seluruh persoalan hidup kita. Kita lebih fokus untuk mengejar popularitas kita. Kita sibuk dengan semua aktivitas kerja kita untuk mendapatkan omset yang semakin banyak. Suara Tuhan memanggil Eli untuk mendapatkan berkat bagi Samuel. Dan ini sungguh luar biasa. Jadi kalau kita, Anda dan saya, persekutuan anak-anak Tuhan, jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1, kalau senantiasa mendahulukan suara Tuhan sejak dini, pasti Tuhan memberkati kita. Wajah kehidupan akan rusak total, dan akan mengalami kehancuran ketika yang palsu berhasil menggeser apa yang asli dan benar. Tepatnya, kepalsuan selalu merusak wajah kehidupan dan pelayanan kita. Ingatlah Bapak Ibu jemaat, mata air baru akan Anda dan saya temui di hari ini.
Kalau Anda dan saya sungguh mengerti dan mau menjawab suara Tuhan, percayakanlah hidupmu pada Tuhan. Pasti engkau bahagia, turun-temurun sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita di hari ini. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tidak seperti kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tetapi di mana kami berada, ajar kami untuk menyatakan kebenaran Allah. Sehingga kami sungguh diberkati oleh Tuhan Yesus dalam seluruh perjuangan dan pergumulan hidup ke depan. Tuhan memberkati keluarga besar Jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1 dalam perjalanan hidup dan aktivitasnya di hari ini, sehingga mereka semua boleh dijauhkan oleh mara bahaya, tantangan celaka maut sekalipun. Dan hamba mohon Tuhan, berkatilah kiranya setiap keluarga Klasis Medan 1 ini dengan makanan dan minuman yang secukupnya, dan berkat-berkat yang lain yang layak mereka terima daripadamu Tuhan Yesus. Bapa, ampuni salah dosa kami, bawalah kami memasuki hari ini lebih jauh di dalam damai sejahtera-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, di dalam pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus, akan senantiasa menopang, melindungi, dan memberkati seluruh pribadi dan warga Jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1 dalam perjuangan kerja dan aktivitas hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ingatlah, jangan seperti kura-kura dalam perahu yang pura-pura tidak tahu. Salam sehat dari saya. Shalom.